Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Salma Auriga Asgar selaku moderator, dan 3 rekan saya yaitu Sasminatur Rahmi, Selvi Anggraini, dan Sevina Dinata Desri. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan tentang alam semesta. Alam semesta menurut sains akan dijelaskan oleh Sasminatur Rahmi dan Selvia Anggraini. Dilanjutkan dengan materi alam semesta menurut Islam yang dijelaskan oleh Sevina Dinata Desri. Dan yang terakhir, materi tentang konvergensi antara sains dan Al-Quran tentang alam semesta yang dijelaskan oleh saya sendiri, Salma Auriga Asgar. Berikut penjelasannya. Alam semesta, langit dan bumi dengan segala isi dan peristiwa yang terkandung di dalamnya merupakan suatu kenyataan yang sangat mengesankan bagi akal dan hati sanubari makhluk manusia. Itulah alam semesta yang disebut dengan Al-Kaum. Alam semesta menurut sains yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Manusia sejak zaman dahulu telah mengerahkan akalnya untuk menyelidiki rahasia serta mencari hubungannya dengan kebutuhan dan tujuan hidup di muka bumi ini. Penemuan dalam bidang astronomi menyebabkan ahli kosmologi terbagi dalam 2 kelompok. Yang pertama, kelompok yang beranggapan bahwa alam semesta ini statis dari permulaan diciptakannya sampai sekarang, bahkan sampai masa yang akan datang tidak akan pernah berubah. Dan kelompok yang kedua beranggapan bahwa alam semesta ini dinamis yang selalu bergerak dan berubah. Kelompok yang beranggapan bahwa alam semesta ini dinamis ditunjang oleh pengetahuan modern. Menurut teori revolusi, pengembangan seperti ini dibuktikan dengan adanya redshift. Ditafsirkan bahwa alam semesta ini dimulai dengan suatu ledakan dahsyat. Materi yang terdapat dalam alam semesta ini mula-mula berdesakan satu sama lain dalam suatu suhu dan kepadatan yang sangat tinggi, sehingga hanya beberapa proton, neutron, dan elektron tidak mampu membentuk susunan yang lebih berat atau Zakiyah derajat dan kawan-kawan 1984. Selama 250 juta tahun setelah ledakan dahsyat, energi sinar dominan terhadap materi, transportasi di antara keduanya bisa terjadi sesuai dengan rumus Einstein B sama dengan mc2. Dalam proses pengembangan ini, energi sinar hanya terpakai dan materi semakin dominan. Setelah 250 juta tahun, maka massa dari materi dari sinar setelah 250 juta tahun menjadi sama. Sebelum itu, tidak dibayangkan bahwa materi laut dan panas radiasi seperti garam larut dalam air. Karena sebagian besar dari materi terhisap ke pusat bintang, maka planet dibentuk dari sisa-sisanya, yaitu satu sama lain dan bentuk massa yang lebih besar, berseliweran di ruang angkasa dan makin lama makin besar. Proses kondensasi bintang dan pembentukan planet membutuhkan pengetahuan bahwa bulan bergerak menjauhi bumi. Hal ini berarti bahwa beberapa miliaran tahun yang lalu, bumi merupakan pecahan dari bumi yang memisahkan diri. Hal ini dinyatakan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya,
Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu. Kemudian kami memisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak beriman? Dalam mempelajari redshift, jarak diukur dengan tahun cahaya, bukan dengan kilometer. Kecepatan cahaya adalah 300.000 km per detik. Pada waktu kita memandang galaksi yang sangat jauh itu, sebetulnya kita sedang meneropong jauh ke masa yang silam. Para ilmuwan kini menyadari bahwa setiap kemajuan baru dan dalam pemahaman jagat raya ternyata menempatkan manusia semakin jauh dari pusatnya dan semakin memperkecil peranannya. Astronomi abad ke-17 mengungkapkan bahwa bumi bukanlah pusat tata surya, melainkan salah satu dari sekian planet yang mengitari matahari. Pada abad ke-19, para astronom mengarahkan teleskopnya ke bintang-bintang dan menggunakan peralatan spektroskop yang baru dikembangkan untuk mengukur berbagai gelombang cahaya bintang. Ternyata didapati bahwa matahari sebuah bintang biasa berkala yang agak sulit dikenal dalam skala galaksi. Matahari ternyata adalah satu dari sekian dari sekitar 100 miliar buah bintang dalam galaksi Bima Sakti. Penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa jumlah galaksi di jagat raya ini sangat banyak jumlahnya dan mungkin sebanyak jumlah bintang dalam galaksi. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Tafsiran kedua menyatakan bahwa setiap galaksi bergerak saling menjauh. Di masa lampau, jarak antara galaksi lebih dekat. Jadi, pada masa itu, kerapatan jagat raya lebih besar. Jika ditelusuri lebih jauh ke masa lampau, akan didapati sebuah titik dengan kerapatan tak terhingga. Menurut kosmologi Big Bang, sistem tata surya terbentuk 5 miliar tahun yang lalu. Bintang-bintang tertua diduga terbentuk 10 miliar tahun yang lalu. Dan banyak di antaranya telah menamatkan riwayatnya sebagai supernova atau awan raksasa hasil ledakan bintang, atau berevolusi menjadi lubang hitam. Pembentukan galaksi terjadi sekitar 13-14 miliar tahun yang lalu. Penemuan saintifik terhadap penciptaan alam telah melahirkan beberapa kesimpulan, di antaranya didasarkan kepada teori menghitung umur planet bumi dengan memastikan umur bebatuan yang ada dalam perut bumi. Batu yang tertua dikirakan sudah berumur 3 miliar tahun. Menurut para ahli, planet-planet yang berterbangan di angkasa luas adalah berasal dari kepingan-kepingan pecahan yang berdiferensi dengan gaya gravitasi yang seimbang sehingga tidak jatuh dan tidak melayang. Sedangkan menurut kalangan filsafat agama Islam berpendapat bahwa alam semesta selalu berubah. Untuk membentuk kerak bumi, tersusun bebatuan yang terdiri dari bebatuan granat dan bebatuan balastik. Bebatuan granat berada di posisi atas karena ringan, sedangkan bebatuan balastik berada di posisi bawah karena lebih berat. Dua jenis batuan inilah kerak bumi dibuat. Munculnya kehidupan di bumi dipengaruhi oleh dua hal, yaitu turunnya suhu panas bumi dan terjadinya rotasi atau perputaran bumi.
Turunnya suhu bumi dengan sendirinya menciptakan iklim yang sesuai dengan kebutuhan makhluk hidup untuk berkembang, sedangkan rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam, menurut Ahmad Balkuni 1995. Selanjutnya, alam semesta menurut Islam. Ada dua kelompok pemilik yang bertentangan secara diametral. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang mempercayai adanya Tuhan atau yang disebut dengan teisme. Menurut mereka, alam semesta dan seluruh isinya adalah merupakan ciptaan Tuhan menurut mereka. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang tidak mempercayai adanya Tuhan atau yang disebut dengan ateis atau materialis. Kelompok ini menyatakan bahwa evaluasi yang terjadi di alam semesta merupakan hukum. Dalam sejarah perkembangan pemikiran di dunia Islam, teori evaluasi bukanlah sesuatu yang baru dan asing. Pemikiran mengenai masalah ini sudah ada jauh sebelum Charles Darwin menerbitkan bukunya pada waktu 1859. Tetapi gagasan tersebut tidak pernah menjadi grand teori yang membuat nama pemikiran melejit sebagai halnya yang terjadi pada Darwin. Teori yang dikemukakan lebih banyak dijadikan sebagai suplemen dalam membangun pemikiran filsafat mereka. Pemikiran teoretis yang dikemukakan oleh para intelektual Muslim yang disebut di atas merupakan legitimasi yang cukup kuat untuk menerima teori evaluasi sebagai salah satu alternatif dalam menelusuri proses terciptanya makhluk hidup. Meskipun diutarakan dalam bahasa yang cukup variatif, namun secara umum para pemikir tersebut menerima dan memperkuat posisi teori evaluasi. Namun sangat disayangkan, uraian pemikiran atau Nagli tidak disinggung sama sekali. Nuansa seperti ini seolah-olah mengiring kita untuk menerima teori evaluasi dalam tatanan saintis senantiasa dan tidak terkait dengan tatanan nilai-nilai agamis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konvergensi antara sains dan Al-Quran tentang alam semesta. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk menelusuri teori evolusi adalah dengan mencari titik temu, atau disebut dengan konvergensi, antara penjelasan yang diberikan oleh sains dan keterangan yang diperoleh oleh Al-Quran. Secara epistemologis, terdapat 3 sumber kebenaran, yaitu akal atau disebut dengan rasionalisme, panca indera atau disebut empirisme, dan wahyu disebut dengan revelation. Miska Muhammad Amin 1983. Kemudian teori evolusi menyebutkan bahwa langit dan bumi beserta isinya tidak tercipta secara serentak dan dalam waktu yang sama. Tetapi sebaliknya, langit dan bumi telah mengalami evolusi yang cukup panjang dengan memakan waktu yang cukup lama. Para saintifik mencoba menafsirkan arti dari 6 hari atau masa kurun tentang penciptaan alam, yaitu: pertama, azoikum, yakni masa belum ada kehidupan, yang kurun atau masanya diperkirakan zamannya 1 miliar tahun. 2. Arsezoikum, yakni masa hidup primitif. Hal ini ditenai dengan aktivitas gunung berapi dan munculnya hewan satu sel, yang lamanya diperkirakan 800 juta tahun. 3. Protozoikum, yakni masa hidup pertama dan masa kehidupan semakin jelas dengan ditemukannya fosil, lamanya diperkirakan 650 juta tahun. 4. Pleozoikum, yakni masa purba sebagai lanjutan masa ditemukannya fosil, lamanya kira-kira 350 juta tahun.
Kelima, Mozozoikum, yakni masa sekarang yang dimulai 60 juta tahun yang lalu ketika sudah ditemukan makhluk tingkat tinggi dan akhirnya manusia. Kita melihat perjalanan manusia sepanjang masa melalui kontinum ruang waktu. Atom-atom yang menciptakannya terjadi bersamaan dengan evolusi alam semesta telah digabung sesuai dengan sanatullah menjadi molekul yang dievolusikan hingga terciptanya manusia. Dan maksud dari penciptaannya jelas pada ayat tersebut di atas, yaitu beribadah dalam arti yang luas. Saleh Partaon, tahun 2002. Demikian presentasi kami yang telah kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan yang membaca dan mendengarnya. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya karena kesalahan kata dalam penyampaian dalam presentasi tersebut. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.